Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal sifat koligatif larutan. Ada sedikit perbedaan sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, karena larutan elektrolit ini dia dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam larutan, sehingga jumlah ionnya lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Karena larutan non-elektrolit tidak dapat terurai dalam larutan, jadi jumlah molekulnya tetap. Oleh karena itu, pada persamaan sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit itu perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff atau yang simbolnya adalah I, seperti ini. Nah, faktor Van Hoff ini untuk larutan elektrolit kuat itu nilainya sama dengan jumlah ionnya. Sedangkan untuk elektrolit lemah perlu dikalikan dengan harga derajat ionisasinya. Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh soalnya. Soal pertama, tentukan penurunan tekanan uap jenuh air untuk larutan 9% glukosa di dalam air. Jika diketahui tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,54. Diketahui mR glukosa 180 gram per mol. Pertanyaannya adalah tentukan penurunan tekanan uap jenuh air, berarti delta B yang dicari. Kemudian data yang sudah diketahui di sini adalah larutan 9% glukosa. Nah, maksud dari 9% glukosa berarti larutan ini mengandung zat terlarut yaitu glukosa sebanyak 9%. Nah, sisa dari 9% ini adalah 91%, yaitu pelarutnya. Pelarutnya adalah air. Nah, dari sini kemudian kita misalkan dulu, misalkan massa larutannya ini adalah 100 gram, karena di sini yang diketahui persenannya ya. Jadi kita misalkan di sini larutan ini sebanyak 100 gram. Kemudian bisa dihitung massa glukosanya atau zat terlarutnya tadi sebesar 9%. Jadi 9% dari 100 gram. Hasilnya adalah 9 gram. Lalu sisanya 91% ini adalah pelarutnya atau air ya. Airnya itu dikalikan 100 gram, yaitu sebanyak 91 gram. Setelah itu baru kita hitung molnya, baik mol zat terlarut maupun mol pelarutnya. Untuk mol zat terlarut atau glukosa, di sini rumusnya yaitu gram massa dari glukosa per dibagi mR dari glukosa. Di 9 dibagi dengan 180, hasilnya 0,05 mol. Setelah itu mol air dihitung dari massa air yaitu 91 gram dibagi dengan mR air. mR air adalah 18. Hasilnya 5,06 mol. Setelah itu baru kita hitung delta P-nya atau penurunan tekanan uap. Delta P rumusnya adalah P0 dikali ini itu adalah mol dari glukosanya tadi. Kemudian kita masukkan ya. Yang ini adalah fraksi mol dari zat terlarutnya. Kemudian kita masukkan fraksi mol dari zat terlarut itu rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambahkan mol zat pelarut. Nah, dari sini kemudian kita hitung dan hasilnya adalah 0,1716. Atau kalau kita bulatkan jadi 0,2 mmHg. Soal yang nomor 2, tentukan titik beku larutan 6,4 gram naftalena. Naftalena rumus molekulnya seperti ini ya, dalam 100 gram benzena. Jadi di sini benzena itu sebagai pelarutnya. Di sini diketahui juga titik beku benzena murni sebesar ini 5,46 derajat Celcius. Kemudian konstanta penurunan titik beku benzena sebesar 5,1 derajat Celcius. Nah, sebenarnya untuk soal sifat koligatif larutan itu yang pertama harus ditentukan adalah kalian harus menentukan apakah zat terlarut di sini itu termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Di sini zat terlarutnya adalah naftalena. Naftalena ini adalah senyawa non-elektrolit, sehingga nanti untuk perhitungannya tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Diketahui masanya 6,4 gram, ini naftalena. Kemudian massa pelarutnya itu adalah 100 gram. Lalu ini adalah titik beku dari pelarutnya ya, titik beku dari benzena 5,46.
Lalu di sini Kf ini adalah konstanta penurunan titik beku dari benzena sebesar 5,1 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan titik beku larutan. Titik beku TF ya yang harus kita cari. Kemudian MR-nya juga sudah diketahui. Dihitung dari nilai ini, nilai AR dari C10H8. Sehingga diketahui MR dari naftalena itu adalah 128 gram per mol. Nah, sebelumnya kita hitung dulu nilai delta TF-nya. Delta TF rumusnya Kf dikalikan dengan, ini adalah molaritas. Jadi ini adalah rumus molaritas dari zat terlarutnya. Lalu tinggal kita masukkan, Kf-nya sudah diketahui ya, 5,1. Ini sudah diketahui 5,1. Kemudian masanya juga sudah diketahui 6,4. Lalu MR-nya juga sudah diketahui 128. Kemudian massa pelarutnya juga sudah diketahui 100. Setelah itu tinggal kita hitung. Hasilnya delta TF adalah 2,55 derajat Celcius. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah titik beku. Kalau titik beku itu berarti TF-nya. Ini yang ditanyakan. Sedangkan yang kita hitung di atas tadi adalah ini. Berarti tinggal dimasukkan. Maaf, yang ini ya. Yang TF yang ini. Berarti nanti tinggal kita masukkan. Dan hasilnya nilai titik beku larutan tersebut adalah 2,1 derajat Celcius. Soal yang nomor 3, larutan yang mengandung 32 gram suatu zat organik dalam 800 gram naftalena mendidih pada suhu 220 derajat Celcius. Jika nilai Kb ini adalah konstanta penurunan, konstanta kenaikan titik didih larutan sebesar naftalena sebesar 6,92 dan titik didih naftalena 218 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah tentukan massa molekul relatif dari zat organik tersebut. Nah, di sini berarti pelarutnya adalah naftalena. Kemudian zat larutnya adalah suatu zat organik. Suatu zat organik yang belum diketahui MR-nya. Jadi pertanyaannya adalah disuruh mencari MR-nya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini diketahui nilai dari titik didih dari zat larutnya. Kemudian yang ini adalah titik didih dari pelarutnya. Kemudian massa juga sudah diketahui. Lalu massa pelarut juga sudah diketahui. 32 ini adalah massa dari zat larut ya. Kemudian konstanta kenaikan titik beku juga sudah diketahui. Nah, dari sini untuk menentukan MR-nya, yang pertama kita hitung adalah delta TB atau kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih zat larut dikurangi dengan titik didih zat pelarutnya. Diketahui 2 derajat Celcius. Kemudian kita gunakan rumus ini, delta TB adalah Kb dikalikan dengan, ini adalah mol dari zat terlarut. Delta TB-nya tadi sudah diketahui, yaitu 2. Kemudian Kb-nya juga sudah diketahui, dari soal ini sudah diketahui ya. Kb-nya ini 6,92. Lalu tinggal kita masukkan ini massa dari zat terlarutnya sudah diketahui 32, MR-nya ini yang kita cari, kemudian massa pelarutnya juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung berapa MR-nya, tinggal dibagi dan diketahui MR-nya sebesar 138,4 gram per mol. Soal yang nomor 4, tentukan tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram gula pada suhu 27 derajat Celcius. Di sini zat larutnya adalah gula. Gula ini adalah senyawa non-elektrolit. Karena dia senyawa non-elektrolit, jadi tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, kita masuk ke pembahasan. Data-data yang sudah diketahui ini ya. Massa dari zat larutnya sudah diketahui, kemudian MR-nya sudah diketahui, lalu volumenya juga sudah diketahui, suhunya juga sudah diketahui. Nah, untuk suhu ini harus dalam satuan Kelvin ya, sehingga kalau yang diketahui itu derajat Celcius, ditambahkan dengan 273 supaya satuannya menjadi Kelvin. R-nya juga sudah diketahui ya, 0,082. Yang ditentukan adalah tekanan osmotiknya atau P. P ini rumusnya M, ini adalah molaritas dari zat larutnya dikalikan dengan R.
dan dikalikan dengan T. Nah, dari sini semua data sudah diketahui, tinggal dimasukkan semuanya. Massa jadi larut sudah diketahui, MR-nya juga sudah diketahui di soal. Kemudian massa pelarutnya juga sudah diketahui, nilai R-nya sudah diketahui, suhunya juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan semuanya, lalu dihitung, dan hasilnya adalah 2,46 atm. Soal yang nomor 5, tekanan osmosis darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Pertanyaannya, berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan, sehingga pada suhu tersebut isotonik dengan darah manusia. Nah, isotonik di sini artinya memiliki tekanan osmosis yang sama ya. Nah, dari soal ini sudah diketahui nilai tekanan osmosis dari darah adalah 7,7 atm. Yang ditanyakan adalah berapa massa dari NaCl. Zat larutnya di sini adalah NaCl. Nah, NaCl ini termasuk larutan elektrolit ya, dan lebih spesifiknya lagi termasuk larutan elektrolit kuat karena dia adalah garam. Nah, karena dia larutan elektrolit kuat harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, itu nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion-ion yang terionisasi atau jumlah ion. Nah, NaCl ini jumlah ionnya ada 2 ya, karena kalau dia terionisasi akan terurai menjadi ion Na dan ion Cl. Jadi jumlah ionnya ada 2. Kemudian di sini data yang sudah diketahui volumenya 1 liter atau 1000 ml. Suhunya yang diketahui 37 derajat Celcius ini harus kita ubah menjadi Kelvin. Jadi ditambahkan dengan 273 hasilnya 310 Kelvin. Kemudian kita pakai persamaan ini ya, karena isotonik jadi tekanan osmotik antara darah dengan NaCl itu sama. Lalu darah tekanan osmotiknya sudah diketahui ya, 7,7. Tinggal kita masukkan data yang diketahui dari NaCl-nya. Masanya ini yang akan kita hitung. MR-nya sudah diketahui, mRNaCl ini 58,5. Kemudian volumenya juga sudah diketahui 1000 ml. Lalu nilai R juga sudah diketahui ya. Lalu dikalikan juga dengan suhunya 310 dan 2 ini adalah nilai dari faktor Van Hoff-nya. Lalu tinggal kita hitung persamaannya seperti ini dan hasil akhirnya adalah 8,8 gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga dia bersifat isotonik dengan tekanan osmosis darah manusia.